Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Dafadahrian Sitompul dengan NIM 20.03.01.177 dari kelas Ilmu Tanah 2 Stambuk 2020. Dalam video ini, saya akan melakukan percobaan bioremediasi minyak jelantah menggunakan bahan organik berupa tomat. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, pertama itu ada tomat, kemudian ada minyak jelantah, lalu ada cup sebagai wadah, kemudian ada blender, dan juga kompor. Dihaluskan tomat menggunakan blender pada ketiga perlakuan, yaitu menggunakan 2 tomat, 4 tomat, serta 6 tomat. Tomat yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam wajan dan ditambahkan dengan 250 ml minyak jelantah, lalu dilakukan untuk semua perlakuan. Setelah itu, tomat dan minyak jelantah dipanaskan sambil diaduk sampai berbuih dan menimbulkan bau. Hal ini dilakukan untuk semua perlakuan, yaitu menggunakan 2 tomat, 4 tomat, dan juga 6 tomat. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan disimpan dalam ruangan yang tertutup. Pada minggu kedua, untuk perlakuan 2 tomat belum muncul perubahan yang signifikan, sedangkan pada perlakuan yang 4 tomat dan 6 tomat sudah muncul sedikit jamur, serta menimbulkan bau yang kurang sedap. Pada pengamatan minggu kelima, dengan perlakuan 2 tomat, didapati sedikit jamur pada permukaan minyak. Sedangkan untuk perlakuan 4 tomat, jamur yang muncul lebih banyak dan memiliki aroma yang tidak sedap. Sedangkan untuk perlakuan 6 tomat, jamur yang muncul sangat banyak dan aroma yang keluar sangat tidak sedap. Degradasi adalah suatu reaksi penguraian senyawa atau molekul menjadi sederhana. Degradasi polimer dasarnya berkaitan dengan perubahan sifat dari ikatan rantai utama makromolekul. Minyak merupakan senyawa trigliserida atau trigliserol. Lemak dan minyak merupakan ester yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Lemak akan berbentuk padat pada suhu yang dingin, sedangkan akan berbentuk cair pada suhu yang ruang. Minyak jelantah adalah limbah dari minyak goreng yang merupakan limbah organik berupa senyawa karbon rantai panjang. Pembuangan minyak jelantah ke lingkungan akan menyebabkan rusaknya ekosistem perairan dan mencemari tanah. Hal ini terjadi karena minyak bersifat non-degradable sehingga tidak dapat diuraikan. Bioremediasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran minyak. Bioremediasi memiliki prinsip menggunakan mikroorganisme untuk pemulihan tanah yang tercemar oleh limbah minyak sehingga aman untuk tanaman dan organisme yang ada di dalam tanah. Mikroorganisme yang digunakan akan menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi minyak jelantah dengan memutus ikatan hidrokarbon rantai panjang dari minyak jelantah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses biodegradasi hidrokarbon sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis mikroba, nutrisi, lama waktu terdegradasi, dan faktor lingkungan. Perubahan warna dan timbulnya bau pada campuran minyak jelantah dan tomat disebabkan oleh adanya aktivitas mikroba pendegradasi senyawa minyak dengan cara menghasilkan enzim yang memutus ikatan hidrokarbon menjadi lebih sederhana. Pada minggu kedua, sudah mulai muncul perubahan warna dan bau. Hal ini disebabkan karena mikroba memerlukan waktu tertentu untuk mendegradasi hidrokarbon. Perbedaan jumlah tomat yang digunakan juga sangat mempengaruhi terhadap perubahan karena jumlah bahan organik yang semakin banyak juga akan meningkatkan jumlah mikroba pendegradasi. Setelah 5 minggu pengamatan, dapat dilihat untuk perlakuan menggunakan 2 tomat tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sedangkan untuk perlakuan menggunakan 4 dan 6 tomat, perubahan warna dan jumlah jamur dan bau yang menyengat sangat terlihat. Hal ini terjadi karena jumlah bahan organik yang berbeda pada ketiga perlakuan tersebut. Sekian video percobaan bioremediasi dari saya. Terima kasih telah menonton.